Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma ba'du. Ya sobati Pak Seto Kak Dono sebagai ketua pelaksana, ya, Masya Allah, luar biasa. Saya sangat salut sama Kak Dono ini, karena setiap pekerjaan apapun tuntas, gitu, terlaksana dengan baik. Sampai kita ngadakan kegiatan relawan apa-apa, beliau selalu maju di depan ini, dan stamina-nya juga luar biasa ini. Rahasianya tahu nggak Pak tadi? Nggak tahu. Ada di sekalian, rahasianya. Rahasianya beliau itu setiap hari puasa, ya, puasanya puasa tahu. Masya Allah. Tidak puasanya cuma dibawa Mas Dedi makan sate. Tidak puasa, enggak dia itu. Ya. Masya Allah, saya mau niru belum bisa. Mungkin di antara kita cuma Kak Seto nih, Pak Seto yang bisa niru ini. Ilmunya Pak Seto luar biasa ini, ya. Jadi perlu memang. Kemarin saya waktu ada kajian itu hanya menghimbau bahwa Pak semua mohon habis Ramadan untuk puasa Senin Kamis rutin gitu. Katakan pasti sehat gitu. Insya Allah. Memang katakan dalam hadis itu puasalah kamu supaya sehat, jelas itu. Ya jadi contohnya ya Kak Dono ini luar biasa. Beliau puasa Daud, kita Senin Kamis. Ya. Yang lain puasa Ramadan. Puasa Ramadan, ya, minimal puasa Ramadan. Itulah sebuah kenyataan bagaimana contoh Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak hanya omong-omong, ya, tidak hanya ngomong, tapi bicara dan melaksanakan. Setiap perintah laksanakan, kemudian sabar laksanakan. Samina wa ta'na. Tapi kalau kita masih hitung-hitung sih, gitu, terutama hitung rugi. Jadi ibadah itu sebetulnya hitung rugi, hitung ke hitung rugi. Ibadah yang paling berat itu apa itu, Bang? Ibadah mal, ibadah duit paling berat. Umpamanya saya minta Bapak sekarang, ayo zakat atau infak atau sedekah sejuta-juta, mikir ping 10. Jadi katakan paling enteng apa tadi Ustaz? Pikir. Orang usah ngetok duit, orang usah ngopo-ngopo, lungo ning dia hanya pikir Pak. Paling gampang. Engko ujung-ujungnya katakan pahalanya podo wae gitu ya. Enggak mungkin. Ibadah yang paling berat itu pahalanya paling besar. Contohnya birrul walidain, ibadah paling berat sekali. Saya ngalami sendiri. Bagaimana ngomong ibu yang udah geletak, yang macam-macam, Masya Allah, sangat berat. Makanya kalau mengatakan yang paling berat itu pahalanya paling besar. Jihad berat, jihad perang ya, berat. Infak zakat itu berat. Kenapa? Manusia itu kalau dia tidak cinta kepada Allah, cintanya kepada harta, cintanya pada wanita. Cinta pada wanita itu karena ada harta, cintanya kepada jabatan karena ada harta, untuk menumpuk hartanya, gitu ya. Tapi itu mengeluarkan harta sangat berat. Padahal namanya zakat mal itu wajib. 5 dari kewajiban rukun Islam itu diantaranya ada zakat mal. Zakat mal itu wajib, paling berat.
Saya tidak begitu yakin bahwa apakah bapak-bapak yang kaya ini betul-betul menghitung secara detail kekayaannya untuk dikeluarkan zakat. Apalagi seperti saya dulu adalah pengusaha, jual buku, jual kertas, macam-macam. Tidak bisa menghitung detail berapa kekayaan saya semuanya yang itu saya zakati. Masya Allah, itu berat. Kayak Pak saya itu jual besi. Besi itu apa memang? Ngapot. Mudah-mudahan kalau duit zakat emaknya itu cocok betul. Ini paling berat. Hati-hati bapak. Zakat itu selalu bergandengan dengan sholat. Mesti itu, coba saya satu. Coba ayatnya mesti itu. Mesti ada sholat, mesti zakat. Pasti itu rangkaiannya. Itu berat. Ya. Makanya Bapak sekalian, terutama yang punya harta itu coba dibiasakan untuk mengeluarkan infak dulu, sedikit terus rutin. Ada banyak bahkan banyak, ada banyak bahkan banyak. Kenapa? Karena kita tidak pernah merasakan sebuah kenikmatan untuk beribadah yang namanya mengeluarkan duit. Karena kita merasa mengeluarkan uang itu merasa uang kita kurang. Kenapa? Nilai yang kita hitung itu hanya dengan uang, tidak menghitung dengan nilai berapa Allah memberikan yang tidak berupa uang. Ini yang sulit kita menghitung. Kenapa? Kita memakai istilah waktu mensejakan, kalau menjaga itu ngomong gitu, main logik lagi. Allah logik, logikanya Allah dan logikanya manusia. Kalau dia mengeluarkan uang yang logika manusia mesti dia berkurang. Kalau dia memakaikan logikanya Allah mesti bertambah. Tambahnya itu tidak berupa uang. Bertambahnya itu kesehatannya bertambah. Coba bapak-bapak dan hitung ya. Umpamanya Allah memberi rezeki kita 1 juta. Kita tidak mau mengeluarkan uang 100.000 untuk sedekah. Ya. Kalau kita mengeluarkan uang 100, berarti kita berkurang uang kita 200. Kita mengatakan uang 1 juta itu adalah milik kita. Tapi apa yang terjadi? Allah memasukkan kita ke rumah sakit. Keluarnya 1.200.000. Lebih banyak daripada uang yang tidak Allah pada kita, karena itu Allah menguji saja. Kasih uang juta, dikira uangnya kita. Kalau Allah mengambil dengan sakit, bayar rumah sakit. Coba bapak-bapak yang bayar 200.000, mesti akan bertambah, mesti akan sehat, mesti akan selamat. Pasti dia nyatakan pasti. Aku gak mau bohong-bohongan dulu. Ya, gak bisa bohong-bohongan. Itu adalah kita merasakan itu ya. Kalau mau contoh, saya punya cerita yang sangat luar biasa. Saya bukan tentu ceria ya, tapi cerita ini sebuah hal yang membuat saya itu merasa sesuatu yang masya Allah. Ternyata semua ayat-ayat Allah itu benar, pasti gitu ya. Kalau kita mengatakan ayat Allah ragu, tidak pasti dan seterusnya, takut terhadap ayat Allah untuk melakukan, berarti mempertanyakan iman kita. Saya waktu saya pertama kali masuk Solo, saya bekerja di sebuah perusahaan yang itu saya pernah cerita ya. Tapi ini sebetulnya tidak bisa saya ceritakan, tapi untuk sebuah pelajaran bagi kita. Saya masuk di Solo dengan tidak punya apa-apa, artinya tidak punya rumah, kerja pun yang belum menentu, seterusnya. Saya diminta oleh ibu angkat saya punya ibu angkat di Solo ini, karena dulu saya aktivis di waktu mahasiswa. Di Solo ini ada seorang aktivis yang luar biasa, yang beliau itu pernah menjadi ajudannya atau sekprinya Pak Muhammad Rum, kemudian sahabat dekat sama Pak Nasir. Dan saya pernah mencetak bukunya punya Pak Nasir ya, dengan ikut dakwah gitu ya. Saya banyak belajar dari beliau itu ya. Saya karena alhamdulillah beruntung dengan dapat bapak angkat aktivis Masumi waktu itu. Kemana-mana Pak Lum keluar negeri, beliau itu yang menerjemahkan atau membuat apa-apa, surat segala macam beliau itu. Soal luar biasa, namanya Pak Rusli DMB, bahasa Belanda, bagus bahasa Belandanya, bahasa Inggris. Saya tinggal di rumah beliau. Ketemu Pak Nasution, ketemu diajak ke Pak Nasir, Pak Rom waktu itu, masya Allah luar biasa. Ya, nah
Kemudian bapak-bapak dan ibu, beliau ini banyak mengajarkan saya tentang kehidupan, tentang politik dan seterusnya. Jadi saya hidup selama di Solo itu sangat beruntung sekali, karena kemudian tokoh-tokoh pada waktu itu yang masih bisa ajak bicara, ya. Pak Nasution itu Pak mengarang buku-buku juga, tanya-tain, saya mengedit gitu ya. Nah kemudian Bapak dan Ibu, dikatakan oleh para tokoh-tokoh tersebut bahwa memang perjuangan kita itu membutuhkan sebuah keberanian, ya, sebuah pengorbanan. Makanya berbeda dengan tokoh-tokoh kita saat ini, gitu ya. Nah, lanjutan dari cerita tadi bahwa pada waktu saya kesini dan tidak berpikir apa-apa, saya hanya ingin bekerja mengabdi ke sebuah ke dunia ilmu waktu itu. Saya waktu kuliah, salah satu juga ikut di di PES universitas waktu itu. Nah kemudian di situ kemudian orang yang membuat buku, senangnya ada umum saya tidak mikir gajinya berapapun, ya. Nah pada waktu saya nikah, ya, 1 tahun, kemudian saya kontrak sebuah rumah di belakang rumah orang kecil, rumah tersebut, ya, namanya orang baru gak punya apa-apa gitu. Pada waktu saya menjualkan mesin pada waktu itu, ya, mesin cetak pada teman saya, kemudian saya mendapatkan fee dari penjualan itu, nggak banyak, 18.000 gitu. Tapi waktu itu lumayan zaman itu, ya. Kemudian sebelah rumah saya waktu itu udah buat yayasan sama ibu angkat saya, namanya Yayasan Arafat, itu masih ada. Buat masjid, itu buat musola, sekarang masih ada di Penumping itu. Nah, pada waktu itu saya tidak mengambil uang sepersen pun dari itu. Kemudian saya ada di tempat itu, saya dikasih uang 18.000, semua saya masukkan ke sana. Belum. Pada saya belum punya TV, belum punya radio, segala macam. Tapi saya tidak ngerti. Bismillah, saya masukkan itu. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Setelah saya pulang ke rumah, besok paginya ada seorang tokoh pengarang, kemudian dia juga guru, kemudian dia jadi kiai, Pak Ustadz Ja'far Amin. Kalau kita cerdik, dia banyak mengarang buku agama, banyak sekali buku-bukunya. Besoknya pada waktu dia datang ke rumah saya, dia tanya, "Kok kamu elek banget?" "Omai sopo?" Maka gerakan Ustaz. Besoknya dia datang bawa sertifikat. Bawa sertifikat untuk saya. Rumah yang saya pakai sama saya tidak mau pindah rumah itu. Bawa sertifikat rumah luasnya tanahnya 260 meter. 18.000 dapat rumah 264 meter. Kaca 1 hari toh. Bayangin. Siapa yang terkesan ya? Siapa yang terkesan dengan berinfak? Ternyata Allah membalas sebagaimana dikatakan, apabila kita membangun rumah atau masjid di dunia ini, Allah akan bangun rumah di surga. Ternyata Allah tidak hanya bangun rumah di surga untuk kita, rumah di dunia pun dibangun oleh Allah. Dengan contohnya saya seperti itu, ya. Tahu-tahu dapat sertifikat yang luas 264 meter. Bayangin, dari situlah saya belajar bahwa ternyata mengeluarkan sesuatu itu pasti ada balasannya. Pasti Allah bahas berlipat-lipat, ayatnya jelas 10 kali, 7 kali sekian sampai 700%, 700 lipat kali. Itu bukan nilai uang semata-mata. Alhamdulillah Bapak, adik-adik sekalian, anak sekalian, bapak sekalian, selama hidup saya tidak pernah kekurangan sedikit pun, ya, tidak pernah. Karena tadi dapat uang, tak sebagai bagian uang keluarin. Jadi merasakan bahwa mengeluarkan itu akan terus mendapat tambahan sampai hari ini. Tidak pernah rasa utang, tidak pernah bayar, tidak pernah rasa bayar, mesti bisa bayarnya. Uang berlebihan. Dan kalau mau saya sombong mengatakan bahwa lebih dari 30 sertifikat yang saya miliki, itu kan luar biasa. Dan kondisi saya yang seperti ini, bukan punya keren segala macam. Itu akibat dari dampak dari kita kalau berani mengeluarkannya. Dan saya salut melihat anak-anak ini, adik-adik anak-anak ini. Kenapa?
dengan Palestina kemarin. Coba, mereka segini nyerobot duit. Berapa kalian kasih uang? Saya mau jujur. Kalian masa bantu berapa sih? Pada keluarkan uang masuk ke ini berapa saya kasih? 1.000, 5.000, 10.000? Berapa masih? Saya mau jujur coba. Saya lihat kata-kata ngeluarin Pak. Saya nggak mati semua. Benar nggak? Benar ya Mas ya? Berapa kalian coba kasih? Coba jujur aja. 500, 1.000, 10.000? Ada yang 10.000 nggak coba ngatur? Ada nggak? Itu namanya anak yang baik. Gak mau mamer amalnya. Ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Kalau saya katakan bahwa zakat, infak, sedekah itu adalah ibadah yang sangat berat dan ibadah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena setiap orang yang telah meninggal ingin kembali hanya untuk mengeluarkan untuk menginfak atau berzakat. Saya ulang katakan pada jamaah saya di Masjid Taqwa itu, makanya Taqwa itu makmur. Sebenarnya kalian itu apa uang sebanyak-banyak itu? Mobil 5, rumah 5, segala macam apa semuanya itu? Mesti tinggalkan. Sekarang harta saya itu habis semua saya punya itu. Tinggal 2 rumah, depan sama belakang mau saya jual. Saat ini Mas Didi rumah si Payu. Tadi malam itu ada yang nawar Bapak. Doain mudah-mudahan laku gitu ya. Tapi nanti tak bawa satu dari kalian atau susahnya yang betul-betul tak amati sing apik. Tak bawa umroh nanti. Kalau laku doainnya mudah-mudahan laku. Ya. Umroh relawan, umroh meriah itu ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya katakan saya ini hidup tidak memikirkan dunia lagi, selesai bukan. Tapi apa sebaliknya? Karena saya pernah baca, ada saya sedih kalau bisa banyak baca riwayat para sahabat. Saya pertama kali selesai SMA, yang saya baca apa? Buku Hayat Muhammad, karangan Haikal, Muhammad Haikal, tebalnya segini. Selesai saya baca. Dari situ saya betul-betul menghayati bagaimana kehidupan Rasulullah itu. Rasulullah punya kurma satu sedekah, sampai tidak punya apapun, betul tidak agama itu? Sampai begitu Rasulullah, luar biasanya. Ya, bagaimana kita bisa meniru Rasulullah? Karena itu memang sifat manusia cinta tadi ya. Cinta dunia terlalu besar daripada cinta kepada Allah. Ya, Bapak dan Ibu, Bapak sekalian, alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Kak Tono, pada panitia, Pak Nasir. Saya sampai mikir dulu apa Nasir tidurnya kapan sih? Jam 12, jam 1 belum tidur. Kemudian 3 bangun bawa sahur. Tidurnya kapan ya? Ayo sehat. Sehat gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, perlu contoh ini bapak ini ya. Bapak ini orang-orang yang tekun semuanya ya. Ini orang-orang yang kaya-kaya semua. Kaya itu tandanya pernah naik haji. Ya. Kalau kalian belum pernah naik haji, itu belum kaya. Ya. Kalau kalian paling tidak sekali setahun umrah itu kaya. Karena Allah itu umrah, Allah mengampuni dosanya. Belum kaya. Beli simpennya gopol gitu. Kalau saya itu habis semua, ya, habis semua. Terakhir saya jual gudang saya itu 1.000 meter lakunya 4,2 M, ya, selesai semua. Saya tidak punya duit dari saya ini. Cuma apa? Saya membaca riwayat Abdul Rahman bin Auf ya. Beliau itu kesel kaya, ya. Ada kurma gosok dibeli sama dia semuanya. Pengen miskin. Apa yang terjadi? Bukan semakin miskin, tambah sugih. Kurma gosoknya dibeli sama Allah untuk bikin obat untuk apa? Ya Allah. Cuma kita tidak yakin. Kita itu takut miskin gitu. Pada janji Allah tidak akan pernah miskin gitu. Coba adik-adik sekalian, ya. Kita ini membiayai kalian itu full gratis. Apa kalian diminta uang? Apa ustaz kalian minta duit sama kalian? Minta nggak? Dia mau sama saya. Tak keluarin ustaznya. Ada nggak yang minta uang ustaznya? Ada? Ada. Oh, ada ya? Enggak ada. Kalau ada ya, saya keluarin ustaznya itu. Ya. Kita yang boleh beri duit ya. Kalau saya itu ngoyak-ngoyak orang zakat itu bukan berarti saya itu cerewet minta-minta, enggak, keliru. Balik. Ya.
Karena apa? Kita meminta zakat pada teman kita, minta sedekah pada teman kita, itu kita mengajak teman kita itu ke surga. Ya, yang salah, Mas, ayo Mas, mulai uang orang yang tak sepi, oh, ayo banasin, namanya apa belum tercatat? Udah belum Mas? Udah catat belum di donasi? Belum. Tenang. Jadi saya minta juga, Bang, ayo masuk Bang, enggak? Bang, namanya belum tercatat loh Bang. Oh gitu, oh iya siap gitu. Palestina. Iya betul. Palestina plus gitu ya. Langsung. Plus semuanya itu apanya ya. Jadi begitu Bapak sekalian. Bukan karena saya itu minta enggak. Bukan karena saya itu, ayo boleh kawin. Sekarang contoh, kalau saya buat sebuah usaha untuk mengongkosi biaya kalian, tidak akan mungkin bisa. Bikin umroh kalian dapat 10 juta, tak sumpah ke semuanya 10 juta untuk kalian. Semuanya 9 juta kasih semua, bukan saya nyari duit enggak Mas kalian. Masih dia enggak nyari duit umroh, kita kasihkan semuanya. Ya. Nah oleh karena itu adik-adik, kalau kalian kaya, insya Allah ya. Kalau saya melihat insya Allah kalian kaya-kaya. Insya Allah nantinya. Kenapa? Berani mengeluarkan uang. Kemarin saya ngamati betul, masya Allah. Masuk kamar bawa Ada uang. nurnya, ada cahayanya kali. Jadi kalau ada uang berapapun, tolong nanti dikeluarin, ya, keluarin. Insya Allah akan kaya, gitu ya. Dan ibadah-ibadah itu pasti, gitu ya. Sholat jelas, apa namanya, syahadat jelas. Kalau saya mesti bicara tentang 5 pokok itu aja, ya. Syahadatnya atau tauhid itu yang benar. Kedua, sholatnya sing di masjid jamaah. Ketiga, zakat malnya dikeluarkan. Karena itu paling berat itu yang paling angel itu. Karena tidak keluarin dirasakan itu, ya. Rasakan nanti di akhirat sana. Rasakan kalian nanti kalau tidak keluarin itu. Ini ngancem ya Pak. Bagaimana Abu Bakar ngancem? Kalian tidak keluar zakat, tak bakar kamu semuanya. Itu tuh Pak ancamannya. Kalau saya kasar no tuh, ini akhirat. Kalau kalian tidak mau mengeluarkan uang itu, zakat untuk apa-apa, rasa no, pengen balik, orang itu balik mana? Ya, itu hanya itu. Yang keempat, apa tadi? Puasa, itu jelas. Puasa itu gampang-gampang angel, ya kan? Yo abot yo, jangan kalau kita itu kelasnya berbeda. Jangan bicara tentang sulit berat lagi, tapi merindukan, ya, merindukan puasa itu karena apa? Ingin menggapai takwa, dalam takwa. Yang ketiga haji dan umroh. Haji itu tidak wajib, wajib enggak? Yang mampu. Wajib bagi yang mampu, tidak wajib bagi yang tidak mampu. Tapi yang tidak mampu itu termasuk orang-orang yang tidak mau berusaha keras untuk mencapai cita-cita perintah Allah yang kelima. Jadi kalau punya cita-cita yang macam-macam dah. 5 ini penuh itu, terutama haji. Kalau kalian punya cita-cita haji, berarti kalian punya rasa ingin bekerja keras untuk dapat uang untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi niatnya gitu ya. Kalian ada sekalian kerja keras, niatnya untuk mencari ridha Allah, kemudian untuk melaksanakan perintah Allah yang namanya haji. Haji itu pakai mal, pakai uang. Makanya cari uang dikumpulkan melaksanakan haji. Oh sekalian sekali lagi ini mau merangkum kemana-mana ini. Pak Seto, Kak Dono, semuanya, para pengusaha ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini yang kita rindukan kan, ya kita rindukan setahun kali berkumpul di sini. Makan tidur seadanya, baca Quran, ya. Pak Damai, masya Allah di pojok sana. Kak Seto, masya Allah luar biasa. Teman-teman sekalian, ya toh. Saya tidak kira sampai wah ini luar biasa. Tapi apa lagi ke sana, di bawah sana ya. Supaya kita ini berbuat itu sudah lumayan. Kita bisa laksanakan. Nah kerinduan seperti inilah, insya Allah Bapak dan Ibu akan ketemu kita nanti di surga yang lama. Insya Allah. Kebersamaan kita, masya Allah. Saya tuh rasanya nggak bisa kan gitu. Kesel deh nih. Puasa Ramadan tuh kesel banget. Ya, coba bayangin. Terbang 16 jam dia kosong, pulang ya puasa. Padahal walaupun kamu saya kamu ambil buka boleh. Tapi kalau katakan bahwa kalau kamu tahu sebaiknya berpuasa. Sakit pun kalau kamu ngerti sebaiknya berpuasa, sebaiknya loh. Saya tuh bilang ngarang buku yang namanya tentang puasa. Saya bukunya udah habis, pada tak lagi menyawas saja. Dan bayangin Bapak Ibu ya. Jadi kesel itu obatnya apa? Ketemu sama teman-teman. Saya udah mau mikir loh Pak dulu. Kesel ketemu teman-teman masih seger aja. Pulang dari rumah, kesel ketemu teman-teman senang. Lu mau kemana-mana bareng-bareng, ya bayar.
Kegiatan-kegiatan apa? Ketemu teman-teman senang, sakit pun bisa sembuh karena ketemu teman-teman. Nah, salah satu kuncinya untuk bahagia, untuk umur panjang adalah bersilaturahim sama teman-teman, ketemu teman-teman, ngekek-ngekek, guyang-guyu dan seterusnya. Bukan meja itu sama-sama. Bejane raneng. Jadi sekalian demikianlah apa yang saya sampaikan ya. Saya itu memang tidak bisa menghafalkan ayat-ayat ya. Tapi secara implisit seperti yang saya bicarakan kita ayat-ayat itu tentang zakat cari, tentang puasa cari di ayat-ayat ada semua. Cuma saya tidak bisa menghafalkan. Tapi kalau mau cari soal nggak bisa. Iya Pak ya, sisi yang saya baik. Karena bumi itu bumi ngaji bersanad. Bumi itu kan ngaji bersanad. Sanadnya itu kudus. Ya, orang Lembang sanad kudus. Sehingga saya paham betul bahwa betul apapun ngajinya benar. Setiap saya ngaji tak banterai keliru walaupun dia gosok di atas sana masih disalahkan. Keliru bukan gitu. Tapi berubah gimana? Dan seterusnya. Yus itu manfaatnya sih tidak bisa ngaji sama sekali sebetulnya. Ya kenapa orang Sumatera itu di daerah kepulauan saya itu tidak ada pondok. Ada nggak orang Maluku punya pondok? Ya nggak ada. Pondok itu banyaknya di Jawa ini. Berbahagialah kalian yang dari timur sana bisa pondok di BRI. Itu semua jadi amal jariah bapak-bapak kita semua itu. Terutama Pak Dono sebagai menterinya ini. Oleh itu sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak lihat, tapi saya hanya bicara tentang bagaimana sesungguhnya perjalanan hidup saya hampir 70 tahun ya. Tahun depan 70 tahun menurut saya. Dan itu sudah merasakan semuanya, suka duka ya, hidup ya tidak apa namanya, ya semacam-macam lah gitu ya. Oleh karena itu bisa ngomong. Jadi kalau kita bisa melakoni, melewati perjalanan itu, insya Allah bisa ngomong sesuai dengan hati nurani kita. Ya, demikian sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita, mempertemukan kita di bulan Ramadan yang berikutnya. Kita berdoa masih dari Makassari. Semoga Allah memperkenankan kita ketemu lagi, ngumpul-ngumpul. Mudah-mudahan sepanjang masa, walaupun nanti kita tidak ada, Kak Dono tidak ada, nanti ada yang menguruskan. Ya, adik-adik mudah-mudahan tetap ada gitu ya. Ini adik-adik sangat mensupport kita. Kalau tidak cuma 15 orang, 20 orang ya, sampai adik-adik kan punya ramai, jangan kayak gitu ya. Ramai kan jangan kayak gitu ya. Demikian lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi saya tidak bisa banyak bantu Kak Dono. Nantinya jadi salah aktif bersama Kak Dono untuk pelaksanaan ini. Tapi dengan adanya tugas masing-masing soal berjalan yang sesuai dengan tugas itu. Demikian lebih kurangnya mohon maaf. Selamat meneruskan ibadah puasa. Jadi jangan semakin kendor ya. Kadang-kadang Indonesia ini balikan dengan Mekah. Ya. Indonesia ini akhir sok semakin maju. Ya. Kalau di Mekah sok semakin panjang berkilo-kilo dari Masjidil Haram. Ya, kalau kita semakin maju, tinggal tiga sok, 4 sok ya. Udah mulai sepi di masjid. Bener gak Mas? Kalian itu udah mulai kendor. Ya. Sholatnya kadang-kadang masbuk. Saat ya, jangan sampai anak-anak masbuk sholatnya. 5 menit sebelumnya dia sudah datang ke sana. Tapi tetap ini bocah-bocah yang main feel, bocah jadi ya. Nah, kalau bukan anak-anak namanya. Telat-telat sedikit, malas-malas itu anak, tapi harus digebuki ya, digunduli gitu ya. Biasa ini ya. Demikian adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, bapak-bapak sekalian, lebih kurangnya saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan